kemurahan-Mu kepada kami semua anak-anak-Mu Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami berkumpul bersama-sama di rumah-Mu, di gereja-Mu Tuhan, dan kami boleh memuji menyembah Engkau Tuhan bersama-sama. Ini suatu anugerah kepada kami semua Tuhan. Dan seandainya Tuhan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, jamah telinga kami, jamah hati kami, sehingga kami sungguh-sungguh menangkap firman-Mu, percayakan firman-Mu, dan kami mengalami kuasa firman-Mu. Kami mematahkan, menghancurkan setiap roh yang tidak berasal dari Allah, yang coba mengganggu, menghambat, mencuri setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan tempat ini. Kami ikat dalam roh, kami patahkan, hancurkan kuasanya. Kami buang ke neraka dalam nama Yesus. Tuhan memberkati benih firman-Mu, boleh jatuh di tanah yang baik sehingga tumbuh dengan suburnya, menghasilkan buah-buah yang lebat menyenangkan hati-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita yang diberkati Tuhan mengatakan amin. Tuhan, shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Mari kita membuka firman Tuhan kita dari Perjanjian Lama dalam kitab Mazmur pasal 127 ayat 1 sampai 5. Kitab Mazmur pasal 127 ayat 1 sampai ayat 5. Baik, jika sudah mendapatkannya, mari saya mengundang kita untuk bangkit sebentar. Kita angkat Alkitab kita. Katakan sudah saya, ya, yang nggak bawa Alkitab boleh numpang di sebelahnya mungkin yang bawa Alkitab, ya, pegang aja Bapak, ya. Kalau yang di Android yang diangkat. Oke, kita ucapkan iman kita bersama saya. Saya percaya firman Alkitab ini adalah firman Tuhan. Ketika saya membacanya, ketika saya mendengarkannya, saya percaya, saya taati, saya lakukan, maka saya pasti akan diberkati Tuhan. Sekarang ini juga, katakan amin. Silakan bagi Tuhan, kita akan membacanya bersama-sama, ya, karena 5 ayat saja kita akan membacanya bersama-sama. Saya akan hitung sampai 3. 1, 2, 3. Berkat Tuhan, pangkal selamat, nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di depan pintu gerbang. Katakan amin. Ya, puji nama Tuhan. Ya, selamat datang semuanya pada pagi hari ini. Ya, kita syukur suatu anugerah, suatu kebaikan Tuhan kepada kita semua boleh berkumpul pada pagi hari ini. Ya. Jadi beberapa hari yang lalu itu, ya, begitu kuat suara yang datang kepada saya. Saya akan membagikan untuk Bapak Ibu Saudara yang hadir pada pagi hari ini. Ya. Beberapa hari itu saya yakin itu suara daripada Tuhan, ya, yang begitu kuat datang kepada saya itu mengatakan harus utamakan Tuhan, ya, harus lebih lagi mengutamakan Tuhan, harus fokus kepada Tuhan, melebihi siapapun, bahkan istrimu, bahkan suamimu, bahkan siapapun juga, harus fokuskan hatimu kepada Tuhan. Dan suara itu berkata, jikalau kita tidak fokus kepada Tuhan, maka kita nggak kuat untuk mengasihi baik suami kita, baik istri kita, baik orang-orang yang kita kenal. Kita nggak akan kuat. Karena apa? Ya, namanya manusia ini
kita akan berhadapan dengan berbeda pendapat. Berbeda pendapat, berbeda pikiran, sehingga membuat kita mislek yang sering terjadi seperti itu. Jadi sangat kuat suara itu yang mengatakan kepada saya bahwa harus prioritaskan Tuhan, harus utamakan Tuhan. Karena apa? Ketika kita fokus kepada Tuhan, sumber kasih itu, maka kita dengan mudahnya untuk mengasihi istri kita, kita dengan mudahnya untuk mengasihi suami kita, kita dengan mudahnya untuk mengasihi sesama manusia. Karena apa? Ada kasih daripada Tuhan itu yang memampukan kita. Luar biasa, suara itu begitu luar biasa, karena memang benar, memang benar itu suara itu, saya bilang datang daripada Tuhan. Karena saya pribadi mungkin dulu istri saya yang begitu fokus kepada saya, istri saya yang begitu fokus kepada saya, istri saya yang begitu mengasihi saya, tetapi saya selalu membalaskan dengan apa yang tidak baik kepada istri saya. Itu yang saya jalani. Waktu dulu saya belum mengenal Tuhan, belum percaya kepada Tuhan, belum jadi orang Kristen. Itulah dulu hidup kami dulu seperti itu. Dan istri saya itu begitu care saya, begitu menjaga saya dengan berbagai macam cara. Sekarang zaman sudah modern, sudah ada HP. Kalau dulu masih pakai HP rumah itu, HP belum begitu canggih, masih ada HP belum begitu canggih, pakai HP rumah. Pokoknya istri saya pintar dia. Pokoknya jam 10 kamu harus di rumah, saya telepon. Saya tidak mau telepon HP, tapi saya telepon nomor rumah, sehingga saya tahu kamu di rumah, katanya. Waktu itu masih zaman pacaran, belum nikah. Saya harus telepon kamu, pastikan kamu sudah di rumah belum. Begitu jam tiba, dia telepon, saya ada di rumah. Saya angkat telepon, kami saling curhat, saling bicara tentang lain. Begitu HP tutup, saya keluar. Saya keluar dari rumah. Itu saya dulu seperti itu, Istri saya begitu prioritaskan saya, tetapi dibalaskan dengan tidak baik. Tetapi kalau sekarang ini beda sekali istri saya. Tidak seperti dulu lagi. Hatinya tidak sepenuh lagi untuk saya. Cintanya, kasihnya tidak sepenuh lagi untuk saya. Tidak seperti dulu lagi. Saya gak kehilangan nih separuh hatinya, entah kemana nih. Tetapi yang saya tahu, karena kami suami istri, kami paling tahu, kami tiap hari bersama-sama, kami paling tahu. Dan ternyata hatinya sekarang ini yang dia utamakan, yang dia fokuskan itu adalah Tuhan, bukan saya lagi. Bukan saya lagi yang dia fokuskan, bukan saya lagi yang diprioritaskan, tetapi Tuhan yang diprioritaskan. Dan puji Tuhan, itu bukan membuat saya menjadi lebih jahat atau lebih tidak baik, tetapi karena dia memprioritaskan Tuhan, Tuhan mengubah hati saya. Dia membuat saya lebih mengasihi istri saya, membuat saya lebih mencintai istri saya. Karena apa? Karena firman Tuhan mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangun. Ingat firman Tuhan, pegang firman Tuhan ini baik-baik pada pagi hari ini. Sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Bapak Ibu saudara Tuhan, utamakan Tuhan, jangan utamakan lain. Jangan mencari pertolongan daripada manusia. Ingat, jangan pernah mencari pertolongan itu daripada manusia, tetapi carilah pertolongan itu daripada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup, Tuhan yang mampu mengubah hidup kita, Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kita. Kami
sering pelayanan, ya kami sering berhadapan dengan keluarga-keluarga, dan yang sering terjadi itu ketika dalam kesulitan keuangan mereka memilih mencari bantuan daripada manusia, yaitu apa? Pinjol, ya, pinjaman online. Membuat apa? Membuat tadi pikirnya mungkin pinjaman itu membuat mereka lega, ya, untuk membuat usaha mereka bisa lebih maju lagi. Tetapi yang ada itu bukannya lebih maju, ya, bukannya jalan keluar, tetapi yang akhir-akhirnya membuat apa? Baik kepala suaminya, baik kepala istrinya sama-sama apa? Pusing. Karena apa? Ditagih terus. Sementara jualan nggak sanggup bayar dan bunganya jalan terus, nggak bisa membayar. Dan tidak sedikit gara-gara pinjol rumah tangga bercerai. Banyak sekali yang terjadi. Suaminya berharap minjam beberapa rentenir supaya apa? Untuk usahanya itu bisa bertahan atau usaha bisa berkembang. Tetapi yang ada makin terpuruk, makin jatuh, ya, membuat istrinya itu nggak tahan. Mereka bukan orang Kristen, ya. Mereka belum percaya pada Tuhan. Keluarga yang belum percaya pada Tuhan yang kami layani. Dan istrinya sangat tertekan karena apa? Istrinya berusaha bekerja, jualan sop ikan, ya, istrinya berjualan sop ikan, dan istrinya harus menutup utang suaminya. Ya, terus harus dari satu orang bayar satu orang, tidak lunas, pusing istrinya itu, nangis dia, ya, ulah suaminya pinjam, dia yang harus tanggung bebannya itu. Dan bertemu dengan kami berharap mereka boleh percaya kepada Tuhan, ya, minta pertolongan kepada Tuhan, tetapi keseriusan dari hati mereka nggak ada kami lihat. Saya yakin kalau mereka percaya kepada Tuhan, mereka mau buka hati mereka ke Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan itu akan menolong mereka, Tuhan memulihkan mereka. Dan mereka tidak mau, ya, dan saya dengar kabar sekarang mereka sudah cerai. Ya, mereka sudah cerai akibat, ya, pinjaman itu. Jadi ingat, jangan ketika kita punya masalah, terutama keuangan, jangan cari jalan pintas. Ya, jangan mau cepat supaya kita dapatkan uang, karena itu belum tentu datang daripada Tuhan. Tetapi sungguh-sungguhlah andalkan Tuhan. Sungguh-sungguhlah percaya kepada Tuhan. Karena apa? Kata firman Tuhan, sia-sia usaha orang yang membangunnya, ya, baik membangun keuangannya, baik membangun rumah tangganya, sia-sialah kalau jikalau bukan Tuhan. Ya. Kalau gitu berarti kita harus apa? Kita harus minta Tuhan yang membangun rumah tangga kita. Kita minta apa? Tuhan yang membangun keuangan kita. Itu yang benar, ya, berlutut. Dan apa? Berlutut, berdoa, bekerja. Ya, kita percaya Tuhan akan memberkati. Mazmur 128 ayat 1 dan 2, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, ya, yang ditunjukkannya. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ayat 2, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan berbahagialah keadaanmu. Ya, sini dengan baik-baik firman Tuhan mengatakan, apabila engkau memakan hasil jerih payahmu. Ya. Jerih payah kita bekerja itu kita akan memakan hasilnya. Dan hasil keringat kita, hasil jerih payah kita itu apa? Membuat kita bahagia. Ayat 3, istrimu akan seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ya, jadi kata kuncinya, suami istri itu harus takut akan Tuhan. Suami istri itu harus apa?
berpegang kepada jalan Tuhan, kepada perintah Tuhan. Itu jalan, itu kuncinya. Kelima, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Jadi Tuhan itu benar-benar sanggup memulihkan keadaan kita. Tuhan sanggup membuat masalah, persoalan rumah tangga kita seberat apapun, Tuhan sanggup memulihkan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan kita, ketika Tuhan memulihkan hubungan kita suami istri, ketika Tuhan memulihkan ekonomi kita, keuangan kita, kita seperti apa kata firman Tuhan? Kita seperti orang yang bermimpi. Mazmur 126 ayat 1 mengatakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Ya. Seperti orang-orang yang bermimpi. Berarti apa? Berarti sebenarnya sebentar saja kalau Tuhan menolong kita. Ya, seperti kita tidur, bangun pagi sudah pulih sebenarnya. Tetapi yang terjadi sering membuat terlambat atau terhambat berkat Tuhan itu karena apa? Karena kita tidak fokus kepada Tuhan. Kita fokus kepada apa? Akal kita, pikiran kita. Siapa yang mau kita akali? Siapa yang kita mau pinjami? Itu yang terjadi. Membuat apa? Seharusnya kita mendapat berkat itu lebih cepat lagi. Tetapi karena apa? Kita dibuat akar pikiran kita itu berputar-putar. Ya, tadinya satu hutang sudah lunas, tambah lagi hutang. Hutang mau lunas, tambah lagi hutang. Kapan selesainya? Ya, hutang itu berdosa, ya, kita tidak berkenan orang percaya untuk berhutang. Ya. Percayalah, tanpa pinjaman hutang itu Tuhan juga sanggup memberkati kita, memulihkan kita. Waktu kami mula-mula suami istri datang pada Tuhan, percaya Tuhan untuk menjadi kesembuhan karena saya gagal ginjal, ya, untuk menjadi kesembuhan, pemulihan daripada Tuhan. Dan kami begitu semangat mencari Tuhan, jadi kami begitu serius mencari Tuhan, suami istri. Dan puji Tuhan benar, berkat Tuhan tuh ada, ya, benar ada, luar biasa, ya. Ini Pak Egri, ada orang-orang lama yang pagi hari ini hadir, tahu sejarah hidup saya. Benar. Kami waktu ikut Tuhan itu, kami nggak pikir mau cari orang pinjam uang. Dan apa yang terjadi? Ini keajaiban daripada Tuhan. Datang keluarga dari keluarga Bu Acin, datang sodorkan 50 juta. Ini 50 juta, ambil untuk usaha. Ambil ini untuk usaha katanya. Kami ambil karena kami dipinjami. Kami ambil. Ya, kami nggak meminjam, tapi kami dipinjami. Kami ambil, kami usaha. Dan waktu itu, ya, kami pakai uang itu dan ternyata tidak berhasil juga usaha. Ya, dapat 50 juta itu kami rencana jual beli motor berapa unit untuk jualnya. Ternyata susah juga laku, ya, sehingga apa, uang itu nggak putar. Dan habisnya kami kembalikan uang kepada orang yang meminjam kami. Kami kembalikan kalau nggak salah hanya 20 juta saja kami kembalikan. Dan heran, ya, heran. Kenapa? Harusnya dia minta lagi kan? Ini 20 juta kamu kembali, mana yang 30 juta lagi? Kan saya pinjam kamu 50 juta. Kok sekarang nggak dapat bunga, malah kurang. Ya, malah 30 juta. Malah 20 juta, mana 30 jutanya? Harusnya seperti itu kan? Tetapi aneh, tapi nyata. Ya, mujizat Tuhan masih ada bagi kita yang percaya kepada Dia. Pertolongan Tuhan itu masih ada bagi kita yang bersandar kepada Tuhan. Dan puji Tuhan sampai hari ini nggak pernah minta. Ya, mana tuh kurangnya 30 juta? Nggak pernah minta. Jadi itu datang daripada Tuhan. Kalau bukan datang daripada Tuhan, kita minjam, kita ditagih-tagih. Pak, ini udah jatuh tempo, Pak. Ini dah nih, jatuh tempo nih. Ini bunga sekian. Waduh, nggak bisa bayar lagi kita, terlalu gede bunganya. Sama induknya, nggak sanggup bayar lagi kita. Tetapi kalau yang datang daripada Tuhan itu,
ya, nggak bayar is okay, nggak apa-apa, ya, nggak diminta-minta. Itu datang dari mana? Datang daripada Tuhan. Dan terus lagi, kami sering ikut persekutuan di gereja, kami ditanya mau doa apa, ya karena kami banyak anak, kami minta mobil. Jadi semua pastor mengatakan dengan jelas, kalau minta mobil itu minta dengan jelas, ya kan, jangan minta apa roda 4, ya, jangan minta roda 4, jadi minta mobil dengan jelas permintaan kita kepada Tuhan. Kalau kita minta roda 4, ya bisa-bisa dia dapat roda 4 saja, tidak dapat mobilnya, ya kan? Mintalah mobil dengan jelas seperti itu, ya. Tetapi kami minta, kami juga nggak langsung dapat mobil itu. Entah berapa tahun kemudian, ya, benar apa yang kita minta kepada Tuhan itu, kita yakin dan percaya kita akan mendapatkannya. Mungkin waktunya bukan sekarang kita mendapat, tetapi pasti akan dapat kita, karena kami sudah mendapatkannya. Berapa tahun kemudian, dan tiba-tiba Bu Aceh ditelepon, belum, agak melangkah dikit, boleh sedikit, ya, jadi saya minta doa. Jadi tiap tahun kan di gereja kita ada ambil ayat firman Tuhan tahunan. Saya dapat janji firman Tuhan dalam Ulangan 28:8. Tuhan akan berkata semua dalam bumbumu, dalam segala usahamu, dan Dia akan memberkati engkau di tanah yang engkau tepati. Ya, Tuhan akan memberkati. Begitu dapat firman Tuhan ini, luar biasa. Tidak lama-lama saya mendapat tawaran kerjaan. Saya punya gaji pokok itu 100 juta satu bulan. Dan belum lagi tambah bunga-bunganya, tip-tipnya, ya ada tip-tipnya lagi. Nanti orang belanja ini dapat tip lagi, dapat tip lagi. Berarti wah, tidak lama saya beli mobil, beli rumah mewah, ya. Dan saya senang, saya serahkan KTP, bikin surat. Tetapi puji Tuhan, ya, ada istri yang Tuhan tempatkan sebagai penolong, ya, istri sebagai penolong. Dia mengatakan, Lai, kayaknya hati saya gelisah, nggak tenang kayaknya. Dia bilang pekerjaannya dia. Kalau seandainya saya giur sama uang 100 juta itu kan, kamu ini 100 juta loh, siapa mau kasih? Satu bulan 100 juta gaji saya. Jangan, enggak. Ya kan, seandainya seperti itu kalau saya tergiur 100 juta itu kan. Tapi puji Tuhan, karena saya hampir mati, karena gagal ginjal hampir mati, jadi saya tidak fokus pada uang. Karena apa, waktu saya sakit gagal ginjal itu uang itu hampas. Untuk apa kalau saya banyak uang saya tidak bisa menikmati? Untuk apa kalau saya punya uang tapi saya meninggal? Untuk apa? Itu saya, karena saya kan menderita gagal ginjal, udah hampir mati. Jadi saya nggak fokus pada uang. Karena saya tahu hidup lebih penting daripada uang, sehat lebih penting daripada uang, bahagia itu lebih penting daripada uang. Orang banyak uang tapi tak bahagia untuk apa? Dan saya nuruti apa kata istri saya. Dia bilang saya gelisah, hati saya kayaknya nggak tenang pekerjaan ini. Dia bilang coba kita datang ke rumah Pak Samuel, kita tanya Pak Samuel katanya. Saya bilang oke, kita pergi ke rumah sang pastor Pak Samuel dan tanya, Pak, kami dapat ayat firman Tuhan tahunan, jaminan firman Tuhan tentang berkat, bahwa Tuhan memberkati kami, dan kami dapat pekerjaan 100 juta satu bulan. Tapi sang pastor hari itu nggak banyak dengar. Sang pastor mengatakan kepada kami, ini yang susun firman Tuhan ayat ini Ibu Gembala. Bu Gembala, coba Bapak Ibu pergi ketemu Pak Alai, Bu Aceh ketemu Bu Gembala. Kami datang kepada Bu Gembala. Dan kami ceritakan tentang firman Tuhan yang saya dapat dan tentang pekerjaan 100 juta satu bulan. Ya, mungkin Ibu bilang, wah, selamat ya Pak Lai, waduh berkatnya besar, mungkin seperti itu. Ya, tetapi enggak. Ya, Ibu Gembala hanya tertawa, dia tertawa. Ya, biasa Ibu Gembala ya. Wajahnya selalu tertawa, tersenyum, dia tertawa. Hehehe, Pak Alai, dia bilang, coba Pak Alai lihat, tadi kan Ulangan 28 ayat 8 katanya. Berarti kan ada ayat 1-nya. Coba Pak Alai baca dulu ayat 1 katanya. Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu
dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ya, firman Tuhan mengatakan, Pak Alai katanya, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Pak Alai katanya, harus dengan suara Tuhan, harus dengan perintah Tuhan katanya. Gimana Pak Alai mau menjadi manajer pegang suatu perusahaan rokok ya di Uban? Dua Pak Alai baca tuh kotak rokok itu, apa tulisannya? Dia bilang, rokok membunuhmu katanya. Tanpa sengaja Pak Alai sudah setiap hari membunuh orang. Wah, takut juga ini ya kan. Kata firman Tuhan, jangan membunuh. Sedangkan kita kompromi pula dengan dosa, kita setiap hari membunuh orang tanpa sengaja ya kan. Dan puji Tuhan, karena kami suami istri memilih lebih takut akan Tuhan, kami tolak pekerjaan itu ya. Dan saya bilang sama istri saya, terserah orang itu, pokoknya suratnya suruh sobek aja suruh sobek aja surat itu. Saya bilang, kemudian saya tak mau terima ya. Istri saya juga puji Tuhan juga mendukung, kami tidak terima pekerjaan itu ya. Kemudian saya tidak terima uang gaji 100 juta itu setiap bulan, saya jatuh miskin kemudian. Tidak bagi Tuhan. tidak jatuh miskin ya, enggak ya. 100 juta enggak membuat saya jadi kaya, dan tidak mendapat 100 juta juga tidak membuat saya jadi miskin, betul. Dan aneh dan ajaib lagi apa? Orang yang tadi kami tolak pekerjaan itu harusnya marah kepada kami karena apa? Sudah bikin surat ya. Karena orang dekat, orang yang bisa kami dia bisa percaya kami untuk mengurus pekerjaan itu, harusnya marah kepada kami. Tapi memang nyata mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan itu luar biasa. Tuhan berbagai cara untuk menolong kita, untuk memberkati kita. Tidak lama kemudian, itulah orang itu ya, bosnya itu, dia telepon, Bu Acin, sekarang kamu datang ke Indomobil. Ngapain? Ini mobil R3 Sport sudah ada, BPKB atas nama kamu. Bu Acin gemetar dengarnya. Hah? Tak mau katanya. Saya nggak punya uang, nggak mau. Sudah, kamu datang ambil, kamu cicil saja, kredit saja, cicil saja. Cicil pun tak mau, kata Bu Acin. Cicil pun saya tak mau, saya nggak sanggup. Suami saya lagi sakit, gagal ginjal, nggak kerja. Mau pakai apa cicil? Nggak mau katanya. Udahlah, kamu sini, ambil aja dulu mobilnya. Tunggu ada uang baru bayar. Tunggu ada uang baru bayar. Bapak Tuhan, istri saya bilang, gimana? Baik. Saya bilang, ambil, saya bilang. Kalau kali ini nggak tanya-tanya, saya bilang, ambil ini. Ini berkat daripada Tuhan. Bukan kita sudah berdoa, kita minta mobil. Ambil, saya bilang. Ya, puji Tuhan. Dan tanya kepada kakeknya, saya lupa, mungkin kayak istri Bu Acin tanya ibu, sama bapak mungkin. Tapi mudah-mudahan ambil. Kami nikmati mobil baru. 5 tahun kami nikmati mobil baru tanpa bayar 1 sen pun. Dan akhirnya orang yang memberkati kami, dia usahanya goyang, yang memerlukan dana. Dan saya punya hati untuk jual mobil itu untuk membantu dia. Saya punya hati seperti itu. Tapi saya nggak ucapkan. Saya nggak tahu istri saya. Kalau tahu, kasih tahu istri saya kan, jual mobil itu kan berarti kami tidak punya mobil lagi ya kan. Jadi saya diamin saja. Tapi istri saya kayak penolong lagi ya kan. Istri penolong gitu, katakan, lah, kayaknya Tuhan gerakan hati saya supaya kita nolong orang yang sudah memberkati kita. Oh, kalau sudah suara daripada istri begitu tepat sama keinginan hati saya, ya sudah, saya bilang, kita kembalikan saja mobilnya, sudah jual aja, sudah pakai jauh gitu. Dia nggak minta loh, heran loh. Udah dalam kesulitan, usaha sudah goyang, dia sudah nggak sanggup, tapi dia nggak mencari kami, minta mobilnya kembaliin, saya mau jual. Enggak, benar-benar enggak. Tapi kami yang menolongnya, kami yang memberkatinya. Luar biasa, ya, luar biasa. Sebelum kami kembalikan mobilnya itu, Bu Acin mimpi. Bu Acin mimpi mobil R3 kami sport itu warna silver. Dan Bu Acin, dalam mimpinya Bu Acin itu ada mobil R3 Sport warna silver, dan di sebelahnya itu ada
mobil R3 juga warna putih. Dan dua mobil itu keduanya sama melaju satu jalur tapi pisah arah. Terus melaju, tiba-tiba sampai ke ujung itu mereka ketemu itu mereka seperti tabrakan, tapi bukan tabrakan. Tiba-tiba mobil itu jadi satu, dia bilang. Mobil silver itu jadi putih, katanya seperti itu. Dan ketika mimpi itu tidak lama, kami kembalikan mobil itu kepada orang yang sudah memberkati kami. 5 tahun kami pakai dengan cuma-cuma. Dan ternyata dia kasih kami mobil R3 putih. Tadi silver jadi putih. Ya, cuman memang mobil R3 putih ini punya masalah karena ada minjam uang dengan BPKB-nya. Ya, jadi ada tunggakan. Tapi kami dikasih mobil R3 putih. Dan sesuai dengan mimpinya, dari R3 mobil silver menjadi R3 mobil putih. Hebat Tuhan ya. Dikasih tahu loh, sedemikian rupa loh. Ya, dan puji Tuhan kami pakai, memang dikasih kesempatan kami kalau kami bisa melunaskan, bisa membayar R3 putih itu menjadi milik kami. Kami bisa, tapi kami memilih enggak, kami tidak mau bayar, kami pakai beberapa tahun, masih pakai beberapa tahun lagi, kami kembalikan, diambil sama orang yang meminjamkan uang. Itulah cara Tuhan. Tuhan bisa menolong kita. Cuma kadang kita nggak sabar, kita mau cepat, mau cepat ini, jalan pintas ini, pinjam dulu ini, pinjol dulu ini, jalan pintas. Jangan. Ya, Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan atau masalah dalam keuangan kita. Tuhan mau kita apa? Mengandalkan Dia. Tuhan mau kita berseru kepada Dia. Tuhan mau kita datang kepada Dia, berlutut di hadapan-Nya. Ya, minta belas kasihan Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. Tuhan kita itu adalah Tuhan Bapa kita yang baik. Dia akan menolong kita. Mazmur 26 ayat 2, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara-perkara kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju sambil menangis, sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ya. Jadi kata kuncinya, berlutut menangis kepada Tuhan. Ya. Nangis. Ya. Kita aja kalau Bapak kita yang di bumi ini, yang di dunia ini, kalau kita nggak dikasih uang sama orang tua kita aja bisa menangis kan? Ya kan? Bahkan guling-guling di lantai. Pokoknya saya mau beli sepeda itu misalnya, ya kan? Kopa tak mau tahu gimana caranya bapak mama kita biar mereka pusing. Kita nangis, kita guling-guling, mau sepeda itu, mau sepeda itu, mau ini, mau itu, mau itu, ya kan? Akhirnya apa? Karena nggak tahan orang tua kita, berengek-berengek, guling-guling, nangis-nangis terus. Akhirnya orang tua kita mencari gimana caranya, kita minjam atau gimana caranya, dia pun membelikan sepeda untuk kita. Orang tua kita yang di bumi ini nggak mampu aja, nggak sanggup aja, dia karena nggak tahan anaknya merengek-rengek, dia berusaha memberikannya. Apalagi Bapak kita di surga, Dia yang mampu, Dia yang sanggup, Dia yang mau menolong kita. Asalkan apa? Kita mau merengek-rengek kepada Tuhan, kita mau guling-guling di hadapan Tuhan, kita mau cucurkan air kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan pasti akan memberkati kita. Ya. Jangan cari yang lain, jangan cari manusia, jangan cari pertolongan dari mana, tapi cari pertolongan daripada Tuhan. Kita percaya hanya Tuhan yang sanggup, hanya Tuhan yang mampu memulihkan keadaan kita, yang membuat kita berhasil, memberkati rumah tangga kita, memberkati anak-anak kita, semua diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, jadi fokus kepada Tuhan. Ya, satu kesaksian. Kami sebenarnya suami istri ini untuk didik anak sebenarnya kami kurang. Ya, kurangnya bukan apa, kurangnya karena waktu kami, kebanyakan kami untuk Tuhan, kami pelayanan dari pagi sampai malam, kebanyakan baru pulang, ketemu anak paling sebentar saja, berapa jam saja. Tetapi puji Tuhan kami nggak tahu, tapi kami yakin dan percaya ini datang pada Tuhan. Tuhan yang mendidik anak kami, yang mengatur anak kami,
Jadi anak-anak kami itu selalu dipuji. Ya, saya selalu sering dengar anak-anak kami dipuji. Ya, gimana kalian mendidik anak kalian? Kok anak kalian mau bantu ya? Karena anak kami bantu di pasar, bantu ibunya. Ibu-ibu, ayah sering bilang, gimana kalian mendidik anak kalian ya? Kalau anak saya nggak mau, dia nehin katanya. Ya, anak saya nehin, nggak mau, dia bilang. Kok mau anak kalian bantu kalian ya seperti itu ya? Kotor-kotor, bau lagi, kenapa mau ya? Siapa yang didik? Bukan kami yang didik. Ya, tapi saya percaya itu Tuhan yang mendidiknya, Tuhan yang mengatur. Ya, sehingga anak-anak kami, puji Tuhan, empat bisa ya disuruh pel, disuruh sapu, disuruh cuci baju, cuci piring, apa semua, bantu kerja rumah, semua bisa dan mau. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Yang kami nggak pernah pikirkan juga, ya, anak kami yang nomor 2, yang Jennifer, yang udah berangkat ke Jakarta juga, ya, dia memilih ambil sekolah STH. Ya, sebagai orang tua, sebagai hamba Tuhan, senang. Ya, karena apa? Anaknya juga mau menjadi hamba Tuhan. Ya, memilih sekolah STH, teologi. Ya, puji Tuhan. Ya, senang sebagai orang tua. Ya, jadi kita melihat anak-anak kita semua, mereka juga rindu melayani Tuhan. Mereka rindu menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Ya, jadi semua itu datangnya daripada Tuhan. Asalkan kita tetap fokus kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, kita percaya Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Amin. Untuk firman Tuhan. Saya minta pemain musik dan WN untuk maju ke depan. Kita nyanyikan lagu Banyak Perkara. Saya mengundang itu berdiri bersama nyanyikan lagu ini. Banyak perkara yang tidak kami mengerti Tuhan, dan banyak hal yang kami tidak ingin terjadi, tetapi terjadi Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, bahwa Engkau sanggup menyelesaikan masalah kami. Engkau
jemaat-Mu Tuhan, kiranya Engkau mengulurkan tangan-Mu Tuhan kepada anak-anak-Mu yang memerlukan uluran tangan-Mu Tuhan, yang memerlukan kasih-Mu Tuhan, yang memerlukan mukjizat keajaiban-Mu Tuhan. Kiranya Engkau ulurkan tangan-Mu Tuhan. Hamba sebagai alat-Mu Tuhan, tetapi sumber berkat itu datang kepada Engkau Tuhan. Hamba percaya Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik, Bapa yang murah hati, Bapa yang mampu, Bapa yang sanggup, Bapa yang mau menolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli. Bapak itu Tuhan yang yakin dan percaya Allah mengerti, Allah peduli, dan juga ingin diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Majulah ke depan, saya akan berdoa kepada Tuhan. Saya yakin percaya ada tangan Tuhan akan menjamah, ada tangan Tuhan yang akan memberkati. Bapak Ibu Tuhan dikasih Tuhan, mari majulah ke depan.